Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengingat betapa Tuhan itu baik. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Amin saudara. Kita percaya pribadi Tuhan tidak dapat diubah oleh keadaan dan situasi yang terjadi hari-hari ini. Dia tetap Tuhan yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Alkitab jelas mencatat Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong kita. Hari depan pun Tuhan pasti tolong kita. Bagian kita yang pertama, jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, terus perbanyak memegang janji firman Tuhan, perbanyak dan memperkatakan janji Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah hidup dalam ucapan syukur. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami berterima kasih buat setiap keberkatan firman Tuhan tatkala kami merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ada tuntunan, ada arahan, ada pimpinan karya firman-Mu yang akan membawa kami masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa biarlah firman yang akan kami dengar ini Tuhan tolong agar kami mengerti. Karena kami percaya ketika kami mengerti kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sampaikan melalui Yeremia kepada bangsa Israel, bangsa yang pada saat itu terkenal tegar tengkuk, keras kepala, susah diatur, ya kan? Perkataan ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-7. Tuhan bilang begini saudara, aku telah membawa kamu, Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah penindasan, dilepaskan mereka, dipimpin mereka di padang gurun dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang Tuhan bilang tanah yang subur, tanah yang menghasilkan segala buah yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Katakan selanjutnya, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tuhan bilang, kenapa tanahku? Karena memang tanah pemberian Tuhan. Tanah yang tidak diupayakan oleh bangsa Israel dengan susah payah. Tuhan yang kasih, Tuhan yang menyingkirkan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Menajiskan tanahku, kata Tuhan, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya tempat di mana bangsa Israel masuk, tanah yang berlimpah susu adalah tanah yang dahsyat, tanah yang luar biasa, karena tanah itu adalah tanah perjanjian. Tetapi Tuhan bilang tanah yang baik menghasilkan buah-buah yang baik, tanah yang subur. Ketika mereka masuk, maka dengan perbuatan mereka, mereka menajiskan tanah itu. Dengan perbuatan mereka menjadikan tanah itu menjadi tanah kekejian. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tempat di mana saudara dan saya dititipkan Tuhan di muka bumi ini, baik dalam keluargamu, dalam tempat engkau berbisnis, dalam engkau bekerja, dalam engkau belajar, tempat di mana engkau berumah tangga, please jangan najiskan tempat kediamanmu. Karena tempat yang baik yang dalam pemberian Tuhan dititipkan dalam hidup kita, ketika dengan perbuatan kita menajiskan tempat itu, mungkin kita menajiskan rumah tangga kita dengan perzinahan, kita menajiskan usaha dagang pekerjaan kita dengan kecurangan, dengan korupsi, maka tempat itu, tanah itu, tempat di mana Tuhan titipkan saudara dan saya berada, menjadi tempat yang najis, tempat yang keji. Tuhan bilang, kenapa? Karena dengan perbuatan kita.
Yang tadinya tempat itu menjadi tempat diberkati oleh karena Tuhan titipkan itu, oleh karena Tuhan memberkati tempat itu, tapi dengan perbuatan kita bisa menajiskan tempat itu. Jadi hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan apa yang kita perbuat dimanapun engkau berbuat, itu akan menajiskan tempat itu. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam Yeremia 16 juga, dalam Yeremia 16 ayat yang ke-18, Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel, Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka oleh karena mereka telah menajiskan negeriku. Ya, negeri yang berlimpah susu dan madunya, ketika mereka masuk, tanah yang subur, tanah yang hasil buahnya luar biasa, dinajiskan oleh mereka dengan perbuatan mereka, dinajiskan dengan bangkai-bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan, dan telah memenuhi tanah milik kota Tuhan dengan perbuatan mereka yang keji, yang jahat, yang najis. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi hati-hati sekali nih. Kita dititipkan Tuhan hari-hari ini apa? Dititipkan berkat dalam tempat pekerjaan, dititipkan berkat dalam tempat usaha bisnismu. Jangan najiskan dengan perbuatanmu. Engkau dititipkan istri, dititipkan suami, dalam rumah tanggamu, diberkati rumah tanggamu. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kuberkati akan tetap, apa yang diberkati olehmu ya Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tetapi tempat itu, rumah tangga itu, ketika engkau berzina, berselingkuh, maka rumah tangga, tempat itu akan menjadi tempat yang najis di hadapan Tuhan, tempat yang keji di hadapan Tuhan. Hati-hati sekali dengan perbuatanmu. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang kau lakukan, karena hari-hari ini orang lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Wow, miris saudaraku. Iya, tetapi tanpa CCTV pun Tuhan bisa melihat di tempat bahkan ketika CCTV tidak ada. Di tempat bahkan tidak ada mata manusia melihat. Mata Tuhan ada di sana, dan mata Tuhan melihat apa yang saudara dan saya buat dan lakukan. Jangan sampai tempat di mana Tuhan titipkan kita ketika kita diberkati, tempat di mana Tuhan percayakan tanah yang subur, tempat yang subur, tempat yang diberkati, tempat yang melimpahkan hasil kebaikan Tuhan, tetapi karena perbuatan kita, maka tempat itu menjadi tempat yang najis, tempat yang di mana Tuhan melihat engkau melakukan sebuah kekejian. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan perbuatan kita. Dimanapun tempat Tuhan titipkan kita, berkati tempat itu. Dimanapun Tuhan percayakan tempat dimana Tuhan titipkan saudara dan saya, ucapkan berkat tempat itu. Dan juga hati-hati dengan perbuatanmu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami selalu diingatkan oleh firman-Mu. Kami bersyukur kami selalu diarahkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang membersihkan hati kami. Firman-Mu yang menuntun jalan kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, oh Tuhan membawa kami masuk dalam tempat yang dahsyat, yang luar biasa. Tanah yang diberkati. Karena di tempat di mana anak-anak Tuhan berada, maka tempat itu diberkati oleh Tuhan. Bersamaan dengan itu kami juga mau hidup dalam kekudusan. Kami juga mau hidup dalam kebenaran yang memerdekakan. Sehingga tempat di mana kami berada, tempat itu menjadi tempat di mana hadirat Tuhan ada, kuasa Tuhan dinyatakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga mereka, dalam tempat usaha, bisnis, pekerjaan mereka, biar Roh Kudus terus beracara di hati setiap umat Tuhan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Allah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berbeban berat, yang memerlukan kekuatan pertolongan, Roh Kudus memberikan kekuatan pertolongan, bahkan penghiburan. Berkat-Mu ada atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.